Yo, selamat datang di channel yang tiap hari baca manhwa tapi hidup sendiri masih kayak karakter sampingan. Di sini kita bahas para MC yang bisa lari secepat kilat, loncat setinggi harapan orang tua, dan menang terus padahal baru belajar seminggu. Langsung saja siapin camilan, rebahan santai, dan mari kita selami dunia manhwa yang lebih drama dari sinetron. Setelah diprovokasi oleh Ryu, Inje pun dengan segenap tekad dan keberaniannya pun mengerahkan seluruh kemampuan yang dia punya. Dengan pukulan bertubi-tubi yang Inje lancarkan, dimana karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, pukulannya tak ada yang kena satupun bahkan sampai ia kelelahan. Ryu yang tampak merasa bosan karena melihat kemampuan Inje yang tak ada apa-apanya, bahkan mengejeknya tentang gaya bertarung Inje yang hanya memukul angin. Kemudian dia hanya dengan satu gerakan Ryu berhasil mendaratkan pukulan di wajah Inje, di mana itu memperjelas perbedaan kemampuan mereka yang begitu jauh. Bahkan ketakutan pun kini kembali menghampiri Inje. Dengan putus asa, Inje kembali melayangkan pukulan, tetapi Ryu yang melihatnya pun langsung menghindar dan kembali memukulnya. Kemudian, Inje yang benar-benar tersadar akan perbedaan mereka, bahkan ia tidak bisa memikirkan apalagi yang harus ia lakukan, karena sejauh ini ia telah gagal. Kemudian, Inje yang teringat kembali perkataan ayahnya mencoba bangkit kembali lalu mencoba memakai posisi guard untuk bertahan. Di sini, Inje pun bermaksud menguras tenaga Ryu dengan mencoba untuk terus bertahan, tetapi di luar dugaan, Ryu yang meremehkannya hanya menggunakan satu tangan untuk menghadapi Inje. Kemudian, Inje yang melihatnya berpikir akan mudah untuk menghadapi jika Ryu hanya menggunakan satu tangan, dan dia pun akan langsung mengarahkan pukulannya saat ada celah walaupun hanya sedikit. Tetapi pada kenyataannya, Ryu yang hanya menggunakan satu tangan pun membuat Inje terdesak, bahkan Inje pun harus lebih menguatkan lagi guardnya. Kemudian, Ryu yang terlihat memukulnya bertubi-tubi dengan cepat hingga pertahanan Inje pun hancur dan terkena body blow yang sangat keras. Inje pun langsung kesakitan bahkan sampai batuk-batuk karena dampak dari pukulan itu. Inje yang terus kesakitan kembali mencoba untuk terus bertahan. Terlihat Ryu yang semakin merasa tertantang karena Inje yang begitu gigih dalam bertahan langsung melanjutkan serangan bahkan lebih keras. Berbagai pukulan pun telah dilayangkan, tetapi dengan tekadnya yang begitu kuat, Inje terus menahannya sampai kesempatan yang ditunggunya akan datang. Dan pada saat Inje melihat kaki Ryu yang berhenti, lalu Inje melihat Ryu akan melakukan pukulan keras dengan melihat gerakannya yang besar dan menampakkan celah untuk menyerang. Dan dengan melihat Ryu yang sudah memakai tangannya secara berlebihan, Inje pun berpikir sekarang bisa mengimbanginya. Dan dia berencana mengerahkan seluruh sisa kekuatan untuk satu pukulan. Ketika momen yang ditunggunya terjadi, Inje pun melancarkan uppercut dengan seluruh kekuatannya. Tetapi Ryu adalah seorang jenius dengan tubuhnya yang lentur, di mana dia bisa menghindari pukulan itu lalu melakukan counter, dan Inje pun langsung terkapar terkena pukulan itu. Bahkan, ia sampai merasakan pusing yang begitu hebat seolah dunia ini berputar begitu cepat. Kemudian, Inje yang belum menyerah pun terus mencoba untuk bangkit dengan segenap tekad yang ia miliki. Lalu, Ryu yang sudah tahu apa yang Inje pikirkan, di mana Ryu mengungkapkan bahwa Inje terlalu percaya diri dengan hanya bertahan dan menunggu kesempatan untuk menumbangkannya hanya dengan sekali pukulan. Inje yang terkejut karena yang ia lakukan sudah terbaca semua oleh Ryu. Kemudian dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia kembali bangkit dan mencoba memukul Ryu. Tetapi dia hanya seperti samsak hidup bagi Ryu, bahkan Ryu yang memukulinya pun hanya mempermainkannya. Dan sebanyak apapun pukulan yang ia berikan, sekeras apapun ia mencoba, tetap tidak ada yang mengenai Ryu. Dan ia selalu terkena counter dari Ryu. Inje pun kembali tertunduk kesakitan dibuat Ryu. Sambil terengah-engah karena kelelahan, ia teringat kembali kata-kata ayahnya, di mana kalau ia hanya tergeletak begitu saja, ia akan berakhir. Dan meskipun ia tahu ia akan dipukuli sampai babak belur dan tidak ada yang bisa ia lakukan, ia akan berdiri lagi selagi lututnya masih bisa bergerak. Kemudian, meski dengan kaki yang gemetar, Inje bangkit kembali. Ryu pun yang melihatnya terus-terusan bangkit seperti zombie yang tak mati-mati, langsung memukulnya dengan telak, bahkan sampai menghajarnya habis-habisan hingga wajah Inje terlihat tak berbentuk. Kemudian, Ryu yang memperingatinya dengan terus memukulnya sampai Inje sadar bahwa yang ia lakukan sia-sia. Meski Inje telah belajar tinju, apapun yang Inje lakukan itu tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi Inje menyangkalnya dengan mengatakan bahwa sejak awal dia tidak berpikir bisa menang. Dia tidak berniat untuk menjadi lebih pandai berkelahi dari siapapun, dan dia tidak berniat menjadi yang terkuat. Dia telah berhasil mengalahkan ketakutannya dan akan menjadi seorang petinju. Kemudian, Ryu yang tambah emosi setelah mendengar ocehan dari Inje pun langsung memukulinya tanpa ampun, hingga terdengar seorang yang berbicara,
Si muka suram yang bangkit dengan wajah yang tanpa ekspresi, ia menanyakan apakah memukuli orang terasa menyenangkan. Kemudian, adegan berganti ketika di gym tinju pelatih N bertanya kepada pelatih K tentang kejadian pembulian itu. Ia yang heran kenapa pelatih K sampai mau memukul anak yang dibuli itu. Lalu, pelatih K menjelaskan tentang firasatnya bahwa ia merasakan sebuah firasat ketika dia pertama kali bertemu dengan anak didiknya. Sebuah firasat yang mengatakan bahwa mereka akan menaklukkan dunia dan dia pun merasakannya juga dari Ryu Baeksan. Akan tetapi, dia pertama kali merasakan firasat yang berbeda dari anak yang dibuli itu. Dia merasakan rasa takut yang menegangkan. Kemudian, adegan kembali berganti saat si muka suram yang berdiri dan si botak pembuli yang merasa heran karena dua orang yang mereka bully hari ini tak seperti biasanya. Dia akan kembali memukulnya. Tetapi tiba-tiba si muka suram memukul si botak dengan pukulan yang cepat. Si botak pun tak bisa menghindarinya. Semua yang melihatnya pun terkejut. Seorang anak yang selalu mereka pukuli selama ini tak pernah melawan, bahkan tak pernah berdaya, kini memberikan perlawanan. Bahkan ia bisa menumbangkan salah satu dari mereka. Kemudian salah seorang dari mereka maju untuk melawannya, tetapi kembali dengan pukulan cepatnya langsung dibuat terkapar. Seorang lagi dari pembuli itu yang terkejut pun langsung lari ketakutan. Adegan kembali berganti di mana para pelatih yang sedang membahas si muka suram. Pelatih K pun melanjutkan bahwa saat pertama kali melihatnya sampai sekarang getaran itu belum hilang, yang diakibatkan rasa takut yang menegangkan dari si bocah muka suram itu. Ia melihat tatapan dari bocah itu seolah bosan menunggu pukulan. Itulah kenapa pelatih K mengujinya dengan pukulan yang harus dia hindari. Kalau tidak, dia akan tumbang. Dan benar saja bocah itu bisa menghindarinya dengan mudah. Pelatih K pun lanjut menjelaskan bahwa kecepatan reaksi manusia tidak mungkin bisa menghindari pukulan petinju hanya dengan melihatnya. Untuk seperti itu, petinju harus membaca gerakan tangan dengan melihat seluruh cara yang mungkin seperti bahu, step, ritme, kebiasaan, dan lain-lain lalu menghindarinya. Tapi anak itu berhasil menghindari pukulan yang ada di depan matanya hanya dengan melihatnya. Dia tidak menghindarinya dengan naluri hewan seperti sebuah keajaiban, bahkan seperti sudah merencanakannya. Dia menghindarinya dengan rapi dan mulus. Pelatih K sudah sering melihat orang jenius sampai sekarang, tapi dia tidak pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dia tidak di level orang-orang yang punya reaksi cepat. Dia bisa menghindari pukulan yang ada di depan mata dengan cara seperti itu. Berarti dia hidup di kepadatan waktu yang berbeda. Dia bukan golongan orang-orang yang biasa disebut jenius. Terlepas dari ruang lingkup hidup manusia, dia adalah monster. Kemudian adegan berganti ke masa lalu Ryu, di mana di setiap harinya selalu ada perkelahian. Ia yang selalu memperhatikan mereka yang berkelahi selalu merasa aneh dan bertanya-tanya kenapa orang yang berkelahi terlihat tidak bisa menghindari pukulan yang menurutnya bahkan terlihat sangat mudah untuk dihindari. Sampai pada suatu saat dia bertabrakan dengan seseorang, lalu dia hanya memukulnya sekalipun orang itu langsung tumbang. Dan kini terjawab sudah yang selama ini dia lihat bukanlah orang yang lemah, tapi karena ia yang kuat. Setelah merasa puas dengan kebenaran itu, Ryu menjadi tak terkendali, di mana ia terus terlibat perkelahian. Ia bahkan merasakan perasaan yang sangat bahagia ketika ia memukuli seseorang. Dia seperti kecanduan perasaan di mana ia merasa lebih dihormati, merasa lebih ditakuti, dan merasa lebih unggul dari siapapun karena kekuatannya. Ia bahkan ingin menjadi terkenal di antara orang-orang yang pandai berkelahi di seluruh negeri. Saat ada orang bodoh yang datang kepadanya karena ingin membuktikan keunggulan itu, ia merasa berdebar karena rasa kepuasan yang ia rasakan saat membuat orang-orang itu babak belur. Ia selalu ingin menilai seberapa kuat orang-orang dan seberapa kuat dirinya, untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia spesial yang telah terpilih. Kembali ke pertarungan, di mana Ryu yang masih ketakutan karena wajahnya serasa tercabik akibat pukulan si muka suram. Ia bahkan tak bisa melihat pukulan yang mengenainya itu. Dia berpikir itu hanya karena kesalahannya. Dia masih tidak mempercayainya dan yakin bahwa itu hanya kebetulan saja. Kemudian, Ryu yang bangkit kembali mengerahkan kemampuan footstep-nya dengan pergerakan cepat dan bebas. Ia mengunci pergerakan si muka suram dengan kecepatannya dan saat mendapatkan momen, ia terlihat akan melancarkan pukulan. Bahkan saat ia melihat si muka suram akan menghindari pukulannya dengan gerakan ducking, ia sudah melihatnya dan mengincarnya. Tetapi, sesaat sebelum pukulan itu mengenai wajah si muka suram, ia bisa menghindarinya lalu memberikan uppercut yang cepat di mana Ryu yang sudah melihatnya pun tetap tak bisa menghindarinya. Kemudian tanpa henti ia terus memukuli Ryu sampai Ryu terkapar dan pingsan. Bahkan di pikiran Ryu yang masih terbayang karena bakat dan kekuatan yang ia banggakan dihancurkan begitu saja.
Kemudian adegan berganti ketika Ryu Baeksan sudah di rumah sakit. Ia yang baru sadar pun langsung berteriak karena masih teringat bagaimana ia dihancurkan. Dan terlihat dia mengalami banyak luka hingga harus mendapatkan begitu banyak perban di tubuhnya. Bahkan hanya untuk menggerakkan jari tangannya saja bukanlah hal yang mudah. Dan inilah pertama kalinya ia merasakan rasa takut dan rasa keputusasaan dan bagaimana perasaan orang yang kalah. Bahkan ia sampai menangis seperti anak kecil. Adegan pun berganti ketika di gym tinju terlihat dua orang yang merasa heran karena sudah lama pelatih Ke berada di gym. Tetapi ia hanya berdiri tanpa melatih siapapun. Mereka mengira pelatih Ke akan langsung membawa Ryu Baeksan pergi. Mereka yang melihat pelatih Ke begitu luang karena tak melatih siapapun ingin memanfaatkan momen tersebut untuk mendekatinya dan mendapatkan pelatihan darinya. Kemudian mereka pun memperlihatkan kemampuan mereka agar pelatih Ke bisa menilainya. Tetapi pelatih Ke yang seorang pelatih legend yang hanya melatih para juara tak tertarik sedikit pun dengan mereka. Sampai saat ini pun pelatih Ke masih memikirkan si bocah bermuka suram itu. Ia masih menunggu bahkan kalau bocah itu tetap tidak muncul sampai waktu yang ia tentukan, ia berniat akan tetap membawanya meskipun harus menculiknya. Kemudian di saat pelatih N yang kecewa karena mendapatkan laporan Yu yang tak masuk ke gym, tiba-tiba ada seorang yang membuka pintu. Pelatih N mengira itu adalah Ryu Baeksan, tetapi yang datang adalah si bocah muka suram yang dibicarakan pelatih Ke. Kemudian pelatih Ke yang tersenyum karena ia tak harus sampai menculiknya untuk ia latih. Pelatih Ke pun menanyakan apakah si muka suram kesini untuk berlatih tinju dan bocah itu pun mengiyakannya. Pelatih Ke pun kembali meyakinkan bahwa yang ia maksud adalah petinju profesional. Bocah itu pun kembali mengiyakannya, tetapi dengan syarat pelatih Ke harus membayar biaya rumah sakit. Kemudian pelatih Ke pun langsung menyetujuinya. Persyaratan itu terlihat sangat mudah, bahkan ia bisa membelikannya rumah sakit beserta isinya. Lalu pelatih Ke pun kembali bertanya pendapatnya tentang Ryu Baeksan. Si bocah suram yang sudah mengalahkannya pun menjawab bahwa Ryu adalah lawan yang mudah baginya. Lalu pelatih N yang mendengarnya pun langsung terkejut tentang jawaban bocah itu. Kemudian sambil tertawa karena merasa puas, pelatih Ke pun pergi dengan bocah itu menuju rumah sakit yang dibicarakan. Sesampainya di rumah sakit, di mana biaya rumah sakit yang dimaksud itu adalah untuk Ryu Baeksan, pelatih Ke pun terlihat tersenyum puas di mana sebelumnya dia menilai kemampuan bocah itu jauh di atas Ryu dan ternyata benar sekali. Bahkan ia pun tak peduli apakah Ryu si jenius yang sudah hancur ini bisa bangkit lagi. Kemudian di ruangan lain rumah sakit terlihat si bocah suram yang sedang melihat Inje yang juga sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit yang sama. Dia yang teringat kembali bagaimana tiket Inje yang begitu kuat saat melawan Ryu. Lalu setelah selesai menjenguk Inje, ia pun langsung menghampiri pelatih Ke untuk berkunjung ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, pelatih Ke terkejut karena tak ada apapun di sana. Hanya ada alas tidur dan pakaian yang berserakan. Bahkan dia tak punya orang tua. Lalu mengetahui itu, pelatih Ke pun segera mengurus kepindahannya dan akan kembali minggu depan. Kemudian karena belum sempat berkenalan dan tak ada info apapun tentangnya, pelatih Ke pun menanyakan nama bocah itu. Yang mana diketahui ia hanya mengingat nama yang sering dipanggil kedua orang tuanya sewaktu kecil. Dan namanya adalah Yu. Setelah itu, pelatih Ke menegaskan bahwa mulai sekarang Yu akan menjalani kehidupan yang baru. Ia akan menunjukkan dunia yang baru. Ia akan menuntunnya ke jalannya. Kemudian adegan berganti kembali ke rumah sakit. Baeksan yang sudah sadar, ia terlihat merenung dan hanya memandangi langit di dekat jendela. Dan tak lama kemudian, datanglah Inje yang sudah sadar. Ia menatap Baeksan yang juga sedang terluka. Baeksan yang menyadari tatapan itu pun melihatnya, tetapi ia langsung memalingkan wajahnya. Lalu seminggu kemudian terlihat pelatih Ke dan juga Yu yang bersiap untuk pergi menuju tempat pelatihannya. Kemudian sesampainya di sana mereka disambut oleh seorang supir dan juga manajer. Di mana diketahui namanya adalah manajer Carmen. Dia adalah manajer tempat di mana Yu akan dilatih oleh pelatih Ke. Kemudian manajer pun memperkenalkan tempat tinggal yang akan ditinggali Yu mulai sekarang. Rumah yang berukuran sedang karena Yu tidak menyukai rumah yang terlalu besar. Lalu mereka pun lanjut bergegas menuju gedung olahraga. Itu adalah Lion Boxing Club, di mana gedung itu terletak tak jauh dari rumah Yu. Kemudian setelah masuk ke gedung itu pun semua mata langsung tertuju kepada pelatih Ke yang membawa seorang anak untuk dilatihnya. Sambil berjalan, manajer Carmen kembali menjelaskan tentang gedung itu, di mana di sana sebagian besar dari mereka adalah atlet profesional yang masih aktif. Tetapi hanya sedikit yang dilatih langsung oleh pelatih Ke. Karena itu Yu boleh membanggakan diri. Kemudian pelatih Ke juga langsung memperkenalkan Yu dengan pelatih utama di sana.
dan dengan bangganya memperkenalkan para juara yang telah dilatihnya. Yang pertama adalah Aaron Tide. Dia adalah juara dunia kelas berat yang masih aktif sampai sekarang. Meskipun sekarang Aaron sudah tak di sana lagi. Lalu pelatih K pun berpikir akan lebih baik kalau ia menunjukkannya langsung. Dia pun langsung memerintahkan Carmen untuk menyiapkan 2 tiket untuk pertandingan kelas berat besok. Ia ingin menunjukkan bahwa di dunia ini ada monster selain Yu. Lalu keesokan harinya di mana pertandingan kelas berat berlangsung yang terlihat sangat ramai. Sorak-sorai penonton pun menggema di gedung itu. Terlihat di dalam ring, Aaron Seth sang juara dunia sedang memojokkan lawannya dengan pukulan bertubi-tubi. Bahkan sampai menghempaskan pertahanan lawan dengan pukulannya yang keras. Tanpa jeda, ia terus memborbardir lawannya dengan pukulan sampai lawannya terhempas dan tergeletak di atas ring. Bahkan sampai membuat lawannya harus diangkat dengan tanduk. Pelatih K yang tersenyum bangga menyaksikan pertandingan tersebut dan memberitahu bahwa Aaron memiliki daya rusak yang mengagumkan. Dan dengan semangat yang kembali membara, pelatih K menyatakan bahwa sorak-sorai penonton ini, fanatikan ini, dan juga kekayaan dan kehormatan yang tak bisa dibayangkan oleh orang, semuanya akan menjadi milik Yu. Lalu, pelatih K akan menjadikannya juara dunia. Chapter pun berakhir.